Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Arianti, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Toli-Toli dan bertugas di SMA Negeri 1 Toli-Toli. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang perkembangan kemajuan teknologi yang sangat pesat sangat berperan dalam dunia pendidikan. Selain memberi dampak positif, kemajuan teknologi juga memberikan dampak negatif. Salah satunya adalah budaya luar, di mana jika tidak diarahkan secara benar dapat menimbulkan penurunan karakter pada anak. Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan gencar menanamkan kembali nilai-nilai kebajikan melalui penerapan budaya positif di sekolah. Rencana aksi nyata. 1. Berkolaborasi bersama teman guru yang juga calon guru penggerak Angkatan 5 di sekolah. 2. Bersama menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya budaya positif dan meminta izin untuk melakukan beberapa aksi nyata di sekolah. Ketiga, membuat keyakinan-keyakinan kelas yang berpihak pada murid melalui kesepakatan kelas. Dan yang keempat, melakukan kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat, Bapak, Ibu Guru, SMA Negeri 1 Toli-Toli secara luring di sekolah, kemudian bersama-sama merencanakan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Tujuan aksi nyata. Pertama, menciptakan murid yang merdeka sejalan dengan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Tolak ukur. Siswa mampu melaksanakan keyakinan yang telah disepakati secara sadar, tanpa paksaan, serta terwujudnya pembiasaan baik demi tercapainya tujuan profil pelajar Pancasila. Hasil aksi nyata. Kegiatan membentuk keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas akan membuat murid lebih bertanggung jawab, sebab dibuat bersama-sama. Selain itu, hal ini juga menumbuhkan rasa percaya diri. Murid terlibat langsung dalam mengambil keputusan di kelas. Kegiatan pengimbasan kepada rekan sejawat membuat semua warga sekolah memahami akan pentingnya penerapan budaya positif dan selanjutnya dapat bersama-sama menumbuhkan budaya positif tersebut di sekolah. Rencana tindak lanjut. Pada setiap awal pembelajaran atau di awal tahun ajaran baru, saya akan membuat kesepakatan kelas yang di dalamnya terdapat keyakinan-keyakinan terhadap nilai kebajikan. Selain itu, sebisa mungkin saya memposisikan diri sebagai manajer pada posisi kontrol dengan menerapkan segitiga restitusi di setiap kali dihadapkan dengan sebuah masalah. Bilang D, kiri. Oke, latihan. A, B, C, D. Oke, selanjutnya. Ini melatih kalian untuk menyadari kesalahan kalian. Nah, kalau merasa salah, silakan ke belakang. Jadi jangan lagi saya tunjuk nih. Oke, silakan. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami, calon guru penggerak SMA Negeri 1 Toli-Toli, untuk menghadiri acara diseminasi penerapan budaya positif. Kegiatan ini merupakan salah satu hal yang harus kami lakukan dan ini dilakukan oleh seluruh CGP se-Indonesia untuk memberitahukan
mendiseminasikan apa yang telah kami pelajari dalam baru sepertiga perjalanan ini. Jadi ini perjalanan CGP-nya kami baru sepertiga jalan. Jadi kami harus melakukan diseminasi apa yang telah kami pelajari, hal-hal apa yang terbaru yang kami pelajari dan harus didiseminasikan kepada teman-teman di sekolah agar paradigma tentang kurikulum merdeka ini cepat tersebar. Selanjutnya untuk paksa ya. Oh iya. Nah, untuk memulai kegiatan ini agar menjadi berkah bagi kita semua, menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, maka untuk selanjutnya dipersilakan pada Bapak Arsya untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut agama masing-masing. Izinkan saya memandu doa ini secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti salah satu kegiatan guru penggerak implementasi paradigma pembelajaran kurikulum merdeka, penerapan budaya positif. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kewajiban kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional dan proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur kami dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, ampunkanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami dan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini. Ya Allah, karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arsya atas doanya. Nah, sekarang kita masuk di acara selanjutnya adalah arahan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Ridwan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Bidang Manajemen Kantor Cabang Dinas Wilayah 6 Kabupaten Toli-Toli. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Toli-Toli dan SMA Negeri 1 Toli-Toli dan yang menggabung. Kemudian pengurus Ikatan Guru Penggerak
pendidik dan tenaga kependidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks ini cuma ada satu yang perlu kita pahami, adalah profesionalisme sebagai seorang guru. Jadi memang kedengarannya ini bagus sekali, tetapi biasanya juga kita tidak pernah untuk melakukan proposal atau melakukan pelatihan untuk tercapainya itu, yaitu profesionalisme seorang guru. Olehnya itu ada beberapa program yang kita akan laksanakan, terutama di sekolah ini, adalah program guru penggerak. Jadi program guru penggerak ini luar biasa bagus, karena setiap waktunya di-upgrade kemampuan kita sebagai seorang guru, agar supaya tidak tertinggal dengan guru-guru yang lain yang ada di belahan Indonesia yang lain di bagian barat. Nah, kalau kita tidak lakukan seperti ini, maka jelas kita akan tertinggal. Olehnya itu, saya kemarin dengan pengurus IGI juga meminta kita harus perkuat ini, karena dengan cara ini kita bisa mensejajarkan kualitas pembelajaran kita, baik itu yang ada di timur dan yang ada di barat. Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan di sini mengenai program guru penggerak ini kan kemarin saya sudah menandatangani beberapa surat untuk mengusulkan Bapak Ibu menjadi guru penggerak, karena ya calon guru penggerak ini adalah merupakan wujud dari amanat Kepmen juga ini, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi punya kekuatan hukum dan kita harus laksanakan itu dalam konteks pembelajaran keseharian. Kalau kita berbicara masalah pembelajaran, dari beberapa bulan kemarin bahwa SMA Negeri 1 Toli ini sudah boleh dikatakan mumpuni dengan beberapa program aplikasi yang ada di sekolah ini, terutama adalah aplikasi Microsoft. Tetapi masih ada saja hal-hal yang membatasi kita untuk melakukan itu. Tapi saya mengharapkan ke depannya semua guru yang punya kemampuan untuk mengikuti kegiatan itu harus, jadi diharuskan tanpa terkecuali. Kemudian ada beberapa juga masukan, karena walaupun kondisinya tinggal beberapa bulan ke depannya sudah punya tugas, tapi kalau mau tidak apa-apa juga. Tetapi yang masih berumur 40-45, ya ini saya mengharapkan harus ikut tanpa terkecuali, tidak ada alasan. Karena kalau kita selalu beralasan karena tidak mampu dan sebagainya sehingga kita tidak belajar, ini merupakan suatu hal yang sulit dimengerti. Karena apa yang kita dapatkan dalam pergaulan atau dalam kerjasama dalam guru penggerak nantinya, nah ini akan membuahkan hasil. Jadi saya mengharapkan baik ASN, P3K, PNS yang masih berumur 40 tahun supaya menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, dan mungkin sekolah juga akan memberikan penilaian terhadap guru-guru yang biasanya kalau DP3 itu ada penilaian, maka kita akan
mungkin dia di situ. Bisa tidak dia melakukan satu perubahan dalam profesinya berada di DP3 itu. Nah, kemudian dalam aturan-aturan yang terbaru juga ada. Ya, mungkin sekolah akan melakukan penilaian berdasarkan aturan-aturan itu. Nah, jadi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu yang masih berumur 40, 45, 50, 55 itu harus lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi marilah kita Bapak Ibu, karena ini merupakan suatu keharusan dalam mewujudkan capaian profesionalisme seorang guru, ya, tidak ada alasan tidak untuk mengikuti langkah demi langkah untuk mendapatkan lisensi sebagai guru penggerak. Jadi barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Saya dengan ucapan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridwan atas arahannya, dan kemudian disampaikan kepada Bu Rafiah. Jadi tambahan dari kegiatan ini, kemudian selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu diseminasi. Jikalau Bu Rafiah atau Pak Ridwan ada kesibukan lain, dipersilakan karena kita sudah memasuki acara intinya. Atau kalau mau mengikuti ya lebih baik lagi begitu. Mengikuti sampai setengah juga boleh. Terima kasih. Begitu, jadi ini pematerinya, acara intinya, pematerinya adalah saya dengan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1. Tidak banyak yang saya sampaikan di sini, hanya ingin menyampaikan sang petani, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru
Indonesia bahagia. Bapak Ibu segala orang segera dilaksanakan dari kita sama-sama maju bersama hebat semua. Itu semua yang kita. Barangkali itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum. Terima kasih arahannya Ibu Rabia. Jadi itu yang disampaikan teman-teman. Jadi harap ditindaklanjuti. Baik yang muda-muda ini yang diharapkan agar nanti ketika tahun depan kita dalam tanda kutip kehilangan banyak guru sehingga banyak guru baru yang masuk. Jadi tidak mungkin Pak saya sama Bu Yuni yang kemudian membimbing mereka. Jadi kami SMA 1 butuh banyak tenaga juga untuk membimbing guru-guru baru. Seperti itu. Kalau cuma saya sama Bu Yuni yang tahu kan jadi repot. Seperti jadi ini ada sebuah langkah antisipasi dan tidak ada salahnya kita belajar, kita niati belajar, kita niati ibadah, begitu. Insya Allah. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya aku langsung aja. Oke baik Bapak Ibu, saya berdiri depan Bapak Ibu bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Ibu. Saya masih banyak, saya baru belajar dan alhamdulillah kemarin lolos di program pendidikan guru penggerak. Nah, materi yang akan kami berdua bahas di sini sebenarnya sebagian besar sudah kita terapkan di sekolah. Nah, ini bertujuan kita hanya menyamakan persepsi kita tentang budaya positif di sekolah. Jadi seperti itu. Kalau sedikit saya membahas apa yang dibahas Ibu Dia mengenai guru penggerak karena memang di SMA tidak ada sosialisasinya. Beda dengan SD SMP, dinas pendidikan yang turun ke sekolah-sekolah untuk mensosialisasikan apa itu guru penggerak. Nah, kami pun saya pun dengan Bu Dia daftar kemarin tanpa ikut sosialisasi apapun, sukarela mendaftar karena berpikir, nah siapa lagi yang mau daftar di sekolah kalau bukan kita ini. Nah, setelah mendaftar, kalau mungkin orang berpikir apa yang Yuni ambil ini dengan Ibu Dia, bikin capek-capek saja. Ada sudah bahasa yang begitu, bikin sibuk saja. Nah, jujur kalau secara materi Bapak Ibu, kayaknya lebih banyak materi kita yang keluar daripada apa yang dikasih sama kementerian. Ada yang mereka kasih setiap lembaga karya. Tapi yang kami beri juga lebih terapi menurut saya ilmu yang mereka berikan ini baru jalan pendidikan sepertiga. Nah kemarin sebenarnya startnya dari bulan 5 dan kami sempat cut off karena ada peralihan pembiayaan ke provinsi dari sebelumnya dari pusat turun ke provinsi, makanya kami cut off 2 bulanan dari start kemarin di Juli kembali. Nah kalau ditanya apa yang saya dapat, ilmu yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak, kalau saya mau beli mungkin tidak tipu oleh dia. Banyak sekali pengalaman, banyak yang ternyata selama ini saya di kelas keliru seperti itu. Ternyata saya di kelas keliru. Jadi dengan adanya pendidikan guru penggerak ini saya harap teman-teman saya, Bapak Ibu saya di sini, saya harap Bapak Ibu daftar. Kalaupun terkendala apapun, saya dan Ibu Dia siap untuk mendampingi proses pendaftaran. Kalau memang Bapak Ibu butuh didampingi untuk menjawab persaingan karena saya sih tahu sekali untuk menjawab saya dengan Bu Dia bersedia untuk mendampingi menjawab tersebut. Nah saya berharap di angkatan 8 guru penggerak itu di sekolah kita ada beberapa orang, jadi yang berdiri di depan seperti ini sosialisasi tidak lagi berdua atau malah sendiri. Jadi seperti itu. Kalau dengan 5 yang berdiri di depan sini, jadi seperti itu. Mungkin baik Bapak Ibu sebelum saya memulai materi, nah saya mau bertanya ini, siapa di kelas yang sudah menerapkan ice breaking? Saya. Oke, Yuni, boleh diceritakan ice breaking ini seperti apa? Berdiri saja. Iya. Ada yang lain sudah menerapkan ice breaking? Oke, Pak Sudan, silakan berdiri. Coba, silakan. Depan boleh.
Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Yuni atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf untuk hari ini memberikan sedikit pengalaman, bukan mengajarkan tetapi sedikit memberikan pengalaman buat kita sekalian bahwa intinya kita mengajar itu harus memberikan semangat dulu buat anak-anak. Salah satunya adalah melaksanakan PPBK atau ice breaking yang kita kenal adalah ice breaking. Salah satu ice breaking yang sering saya lakukan di kelas itu yang pertama adalah memfokuskan anak-anak kepada pelajaran yang kita akan lakukan. Salah satu contoh, yang pertama biasanya saya menyapa dengan ucapan halo, kemudian mereka menjawab hai. Boleh Bapak Ibu kita contoh? Oke, kalau saya bilang halo, berarti Bapak Ibu bilang hai. Boleh Pak? Boleh? Oke, kalau begitu siap. Halo. Hai. Halo, hai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya biasa mengucapkan salam semangat, tepuk tangan semangat. Gitu. Tepuk tangan semangat itu, ya boleh kita contoh? Boleh. Kalau kita nggak berdiri dulu, ya berdiri dulu, berdiri. Ya berdiri dulu supaya kegiatan hari ini tadi. Tes. Salam kembali. Tepuk tangan semangat itu mengatakan semangat, kemudian tangannya diputar satu arah saja, tidak perlu badan ke tangannya saja diputar. Tangannya semangat. Tepuk tangan semangat. Namun selain tepuk tangan semangat, masih banyak lagi yang sering kita lakukan, tergantung situasi dan kondisi anak-anak seperti apa. Biasanya saya lihat juga situasinya. Kalau situasinya anak-anak masih smart atau masih semangat, mungkin hanya sedikit sapaan saja. Ya. Biasanya saya juga punya sedikit sapaan khusus untuk pelajaran saya. Itu pelajaran PKWU atau PKW. Jadi kalau di sini kan setiap organisasi itu punya kata sapaan. Biasanya kalau salam khusus, salam PKW, salam pramuka. Kalau saya salam PKW. Salam jawabnya itu adalah cerdas, cermat, terampil. Jadi tergantung sih mereka menerimanya seperti apa. Tergantung bahwa bahkan kalau kita sudah sering lakukan, anak-anak justru semangat untuk belajar. Bahkan setiap sudah mulai bosan, SPP lagi Pak, SPP lagi ya. Barangkali cuma itu. Terima kasih. Saya serahkan kepada materi ini. Terima kasih Pak. Oke, tepuk tangan untuk Pak Budan. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau yang seperti yang saya dapat Ibu sebagai guru harus yang pertama dilakukan di sekolah adalah memunculkan semangat siswa. Jadi sementara mengajar pun kita juga kalau di tengah-tengah siswa cenderung berikut atau apa, panggil lagi kembali semangatnya. Jadi seperti itu. Saya rasa Bapak Ibu banyak sudah menerapkan di dalam kelas. Saya rasa. Nah itu seperti itu. Ada tepuk tangan sejarah. Kalau Pak Denny ada apa ini matematika mudah dan menyenangkan. Seperti itu. Jadi saya rasa Bapak Ibu pada umumnya sudah melakukan SPP di kelas. Oke, selanjutnya saya lanjut karena kita sudah tadi ada SPP di panduan Pak Sugeng. Kayaknya Pak Sugeng ini memang calon-calon guru pada selanjutnya. Oke, di sini saya mau membawakan materi tentang
paradigma berpikir gitu. Oke, baik, saya lanjut. Nah, kalau di guru penggerak di acara-acara kan acara-acara kementerian, sekarang itu judulnya nih, hello, salam dan bahagia. Jadi itu yang kami pakai. Jadi seperti ada undangan dari kementerian, dari kayaknya hampir semua kabupaten bawa pendidikan, ada kegiatan pendidikan pasti ini. Halo, salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu coba. Halo, salam dan bahagia. Jadi seperti itu. Nanti Bapak Ibu ketika melakukan pelatihan pasti akan muncul kata-kata ini. Oke, ini hasil nyata berbagi di modul 1.4. Nah, selanjutnya pertanyaan tematik sebelum masuk di materi. Oke, Bapak Ibu mungkin nggak jelas ya? Jelas. Oke, pertanyaannya di sini, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Nah, di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Setuju. 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 Oke, ada yang tidak? Ada. Kali ini tidak. Oke, nanti jelaskan ini pertanyaan tematik. Kemudian pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Terlambat sebenarnya. Saya tidak setuju sebenarnya kalau hati nurani nggak ada itu setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul. Baik, itu pertanyaan pemantiknya. Oke, pada kali ini saya akan membahas tentang disiplin positif. Nah, seperti ini bahannya. Kayaknya saya nggak usah lama di sini, katakan lama di slide berikutnya. Nah, topik dalam budaya positif ini ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi mengenai 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam, restitusi mengenai penyelesaian masalah dengan konsep segitiga restitusi. Mungkin kayaknya baru dengar restitusi. Atau ada yang sudah pernah dapat restitusi? Nah, sama saya juga pas fasilitator saya ngomong, ada yang sudah dengar restitusi? Saya jawabnya, pajak Pak. Padahal itu restitusi. Padahal yang maksud ini restitusi, karena sama sekali tidak saya juga pada saat dengar apa itu restitusi. Nah, selanjutnya yang kita bahas. Nah, kita masuk yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada perubahan paradigma tentang 2 orang. Yang satu orangnya menggunakan kertas dan yang satunya diminta untuk bagaimana caranya menyerahkan kertas tersebut. Nah, entah caranya itu membuka tangan. Nah, di sini ada dua individu A dan B. A ini menggenggam sebuah barang lah. Nah, dan si B ini dituntut untuk mengambil barang tersebut dengan berbagai cara. Nah, entah dia membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja dan bagaimana caranya angkasi itu barang. Iya, Bapak pegang buru. Nah, pada saat proses itu, akan timbul 3 pertanyaan. Nah, misalnya Bapak Ibu yang jadi A, Bapak Ibu yang jadi A yang gambar. Kira-kira Bapak Ibu ini ketika apakah pada saat Bapak Ibu membuka kepalan tangan dengan berbagai cara tersebut, apakah Bapak Ibu akan membuka? Kalau tidak lepas, Nah, tunggu dulu, Mas. terus kalau misalnya Bapak Ibu jadi B, kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Kalau muncul, kalau misalnya dari kasih lagi, diancam atau dipotong tangannya? Enggak kan?
Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab pasti sesuai dengan persepsi masing-masing. Nah, yang di sini yang dimaksud adalah kenapa hal itu sebenarnya maksud itu bagaimana kita melakukan kontrol. Nah, setiap orang berhak dengan kontrolnya masing-masing. Nah, si A berhak memastikan barang itu tidak terlepas dari berhak juga membuka. Nah, demikian juga dengan si B juga mempunyai peranan mau merasa bagaimana cara pun atau tidak tanpa paksaan, dia bisa bagaimana caranya supaya memiliki barang tersebut. Jadi yang dimaksud dari pembelajaran ini setiap orang memiliki kontrol dengan kehidupannya masing-masing, termasuk guru dan juga siswa-siswa kita. Jadi seperti itu. Ya. Wah. Nah, di sini ada teori kontrol dari Dr. William Kaiser dalam bukunya yang Choice Theory. Nah, di sini ada 4 ilusi yang sering terjadi Bapak Ibu, entah itu di sekolah atau di rumah. Nah, ini baik antara orang tua dengan anak atau siswa dengan gurunya. Dan posisi kita orang tua di sekolah. Dan yang pertama, ilusi guru mengontrol siswa atau murid. Nah, ini ilusi yang menurut Dr. William itu sebenarnya cuma itu. Namanya ilusi itu cuma hayalan yang selalu tidak benar. Nah, pada dasarnya kita tidak dapat sebenarnya memaksa murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, pada dasarnya kita tidak bisa misalnya jangan buang sampah di situ, tapi kalau siswa tersebut yang mengontrol dirinya membuang sampah, itu pasti dia buang. Karena siswa tadi dia kontrol sendiri dengan dirinya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sudah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, bentuk tadi itu bentuk kontrol itu menjadi bentuk dasar yang murid. Jadi ini murid sebenarnya pada lubuk hatinya, oke, itu guru saya. Tapi bukan berarti bahwa itu sudah mengontrol siswa. Jadi seperti itu. Kemudian ada ilusi kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini penguatan positif yang sering kalau kita bicara ke siswa, nggak boleh begitu, menguatkan. Tapi itu tidak semuanya apa? Itu selalu kita berpikir bahwa ketika kita bicara begitu, itu sudah jadi penguatan bagi siswa. Nah, di sini penjelasannya penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi di sini kayak misalnya kalau kayak itu anak sudah tahu bahwa oh ini kontrol dari guru saya, jadi saya harus sadar melakukannya. Nah, seperti itu. Kemudian ada ilusi ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini yang selalu kayaknya mungkin selalu saya dengar di sekolah. Kita selalu saya juga masih antara ini kan cara kita berpesan ke anak-anak itu seakan-akan membuat anak itu merasa bersalah, down. Merasakannya anak-anak down. Nah ya, menggunakan kritik dan bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas itu sudah gagal. Anak akan merasakan gagal menjadi manusia ketika selalu kita berikan cara kalau ketika dia melakukan kesalahan kita selalu membuat dia merasa bersalah. Mereka belajar untuk merasa buruk, jadi dia selalu saya salah terus. Jadi tidak ada penyelesaian terhadap apa yang dilakukan. Nah, kemudian yang ilusi keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kadang itu kan saya guru, I'm teacher, you student. Nah itu kadang kita merasa bahwa ya kita yang pegang kendali di kelas karena kita sudah dewasa. Jadi seperti itu ilusi yang sering terjadi di kalangan orang tua dan anaknya. Nah, terus perubahan paradigma, kenapa kita membahas kontrol tersebut. Nah ini ada siapa
memiliki kontrol di sekolah. Terus stimulasi respon. Pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kadang seperti itu, kita mau menyamakan presensi kita dengan orang lain. Itu yang sulit, padahal kepala orang itu tidak sama dengan isi kepala kita. Nah, di sini teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain dunia, keadaan dunia. Jadi kalau ada misalnya orang yang berbeda pendapat, kontrol kita itu sebagai seseorang yang sudah paham teori kontrol itu berusaha memahami pendapat orang lain, bukan malah memaksakan pendapat kita. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau teori kontrolnya orang yang sudah memahami teori kontrol itu pasti berpikir semua perilaku memiliki tujuan. Jadi entah lagi bahwa perilaku buruk itu dilihat kesalahan dan perilaku baik itu dilihat sebagai hal yang benar. Tapi sudah berganti perilaku kita menjadi setiap perilaku itu memiliki sebuah tujuan. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ya, ini kadang saya juga sering seperti saya mau pikir orang, kenapa saya mau pikir perkataan orang? Kadang. Tapi kalau kita sudah memahami teori kontrol, kita akan berubah menjadi hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh terkontrol dengan kebiasaan perilaku orang lain terhadap kita. Kemudian yang kelima, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Nah ini, ketika kita melihat siswa ada sesuatu yang gagal, kita akan mengadakan pemaksaan. Misalnya, contohnya mungkin kalau tidak begini, maka begini. Seperti itu. Nah, kalau sudah paradigma yang berubah ketika memahami teori kontrol itu, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan tidak selalu sebenarnya. Terus ada pola pikir tentang ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, kalau sudah mengerti teori kontrol, model berpikir itu akan menang dan menang sesuai tujuannya masing-masing. Ya, jadi tidak ada lagi pihak yang kalah dan pihak yang menang. Nah, kemudian kita masuk ke kata disiplin, berasal dari bahasa Latin. Ya, dari disiplina, yang artinya disiplin. Oke, saya rasa kita sama-sama tahu apa sebenarnya itu disiplin. Nah, di sini yang poin keempat, makna dalam budaya kita. Disiplin itu suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Selalu itu disiplin kan, jadi ngomong apa ini pasti gak nyaman. Kayak misalnya rambut, tutup pagar, itu jadi ngomong ketidaknyamanan bagi siswa. Iya, kita mengerti juga. Nah, kemudian selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal, sepertinya kita sudah tahu bersama bahwa setiap orang harus beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan, global, bergotong royong, serta kreatif. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut. Saya ambil motivasi dulu ya. Oke, baik. Oke, kali ini kita akan membedakan motivasi. Ini lain teori motivasi. Membedakan hukuman dan penghargaan serta apa itu restitusi. Nah, setiap orang mempunyai gimana? Ada 3 tahapan motivasi dalam diri manusia. Nah, yang pertama itu tahapan motivasi paling rendah. Yang pertama, kenapa melakukan itu? Karena takut dihukum. Itu motivasi paling rendah. Takut dihukum karena tidak nyaman. Oke, baik Bapak Ibu, saya minta satu orang. Kita akan dituntut untuk datang 7.15 ya. Siapa yang mau menceritakan apa motivasinya? Datang tepat waktu dengan aturan yang seperti itu. Gimana mungkin? Saya jawab. Tunggu. Apa pertanyaannya? Mana?
Pikiran saya disiplin itu akan menentukan diri kita sendiri. Jadi tidak perlu ada maksudnya nanti seperti hukuman atau apa, yang jelasnya kalau sudah disiplin terpatri dalam diri kita itu seperti alarm lah. Oh, jam sekian saya harus segera berbuat apa supaya saya tidak terlambat sampai di sekolah. Jadi seperti itu. Jadi itu dari dalam diri sendiri. Jadi saya kira seperti itu. Oke, baik. Jadi motivasinya terbentuk dari faktor internal. Oke, baik. Seperti tadi yang dibahas oleh Bu Gaula, dia motivasinya terjadi secara internal. Oke, dari teori motivasi perilaku manusia, berarti Bu Gaula ini sudah menempati di puncak motivasi. Wow. Iya. Motivasi manusia itu ada 3 tahapan. Yang paling penting itu motivasinya melakukan sesuatu atau melanggar sesuatu itu untuk semata-mata menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu motivasi yang berada paling rendah. Kemudian yang tahap selanjutnya di tengah-tengah itu motivasinya melakukan sesuatu karena ada imbalan atau ada penghargaan. Itu yang di tengah-tengah. Nah, terus yang paling puncak, motivasi yang paling puncak dan paling bijaksana adalah ketika melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi seperti itu. Itu ada 3 motivasi. Saya rasa Bapak Ibu sudah melakukan motivasi yang paling atas. Insya Allah. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Dinda untuk melanjutkan. Terima kasih. Jadi setelah disampaikan sekilas dari Ibu ini, kita mulai tahu kenapa kurikulum ini disebut sebagai kurikulum merdeka. Apakah disebut kenapa sudah ada istilah merdeka mengajar? Apakah itu artinya tidak perlu mengajar? Kenapa ada istilah merdeka belajar? Merdeka ini, merdeka itu. Nah, jadi ini konsepnya adalah yang memang karena dari konsep dari Yayasan Dewantara ya, yang merdeka. Jadi pada waktu itu Yayasan Dewantara ini kalau saya cerita, maaf itu ada sedikit salah ya dari sejarah ya. Yayasan Dewantara ini, jadi kita sudah meyakini bahwa Yayasan Dewantara adalah bapak pendidikan. Dan tentu saja negara Indonesia tidak membanggakan menyematkan identitas sebagai bapak pendidikan kepada Yayasan Dewantara. Apakah karena Yayasan Dewantara yang paling pintar pada masa itu, atau selama seluruh berdirinya negara, bahkan Dewantara ini sebelum merdeka sebenarnya ini, apakah itu karena dia yang paling pintar atau yang seperti apa? Nah, jadi ini berdasarkan Yayasan Dewantara. Jadi Yayasan Dewantara ini memang seorang yang jenius. Jadi pada waktu itu dia bisa mendapatkan beasiswa oleh pemerintah Belanda sekolah kedokteran di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan pasti pintar ya kan, ketika ada bisa mungkin memang ada preferensi beliau karena dia mungkin kalangan angka begitu, tapi tidak semua kalangan itu bisa mendapatkan kesempatan seperti Yayasan Dewantara, berarti dia pintar. Nah, kemudian sayangnya Yayasan Dewantara ini pintar dan juga berani. Nah, karena berani inilah kemudian pihak penjajah itu merasa ketar-ketir, ini mau ngomong apa lagi ini orang seperti itu. Kemudian dibuanglah dia. Dan sayangnya dia dibuangnya ke Belanda. Malah justru di sana pada waktu itu kan pusat pengetahuan dan sebagainya di Eropa. Justru malah itu dia dimanfaatkan untuk belajar. Karena di sana mungkin dari segi literatur juga lebih banyak di sana. Jadi dimanfaatkan untuk belajar. Jadi saat belajar itulah kemudian beliau peduli dengan rakyat Indonesia, kemudian mempelajari berbagai macam teori psikologi tentang pendidikan, antaranya itu adalah Montessori. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mungkin ya browsing tentang sekolah-sekolah bagus, begitu sekolah bagus, jadi orang sampai ngantri masuk ke dalamnya. Jadi anaknya mulai bayi itu sudah didaftarkan. Itu
itu dia tidak semuanya itu kurikulumnya sama seperti kita. Ada kurikulum yang mempunyai basis Montessori gitu. Nah itu yang di antara itu yang diadopsi oleh Gajah Dewantara, kemudian dirangkum, disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan dibawa pulang saat masa hukumannya selesai. Jadi bawa pulang Indonesia, kemudian makin menjadi-jadilah itu di Gajah Dewantara, tapi Gajah Dewantara kemudian mencoba membuat fondasi atau paradigma berpikir tentang pendidikan pada waktu itu yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada saat itu tujuan paling dekatnya itu adalah merdeka. Sekarang menurut Gajah Dewantara merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga sangat dalam memerintah diri sendiri, dalam mengatur diri sendiri. Saya perlu apa, saya mau apa, dan apa yang harus saya lakukan. Itulah merdeka. Jadi merdeka tidak semata-mata kemudian bebas dari penjajahan, tapi kalau masih ada hal-hal lain yang menjajah pikiran kita, itu berarti belum merdeka. Seperti itu. Nah, itulah yang kemudian dirangkum oleh Gajah Dewantara dan dijadikan dasar. Nah, sayang sekali saya sendiri juga kurang tahu kenapa konsep Gajah Dewantara, konsep yang sudah diangkat oleh tokoh Indonesia sendiri, dirangkum oleh beliau ini Indonesia sendiri, kemudian lama-lama jadi terabaikan. Saya juga kurang tahu karena justru kan berbeda kita kemudian jadi awal bahasa Indonesia adalah yang kita makna begitu merdeka itu bahwa ya itu dari penjajahan, padahal mungkin orang-orangnya masih yang terjajah begitu dari segi ekonomi, dari segi apa begitu, dia belum bisa menggunakan diri sendiri. Nah dari situlah kemudian kurikulum merdeka ini dicanangkan, disesuaikan dengan kondisi sekarang yang memang sudah tidak seperti dulu zaman Orde Baru ketika semua harus begini harus begitu. Terus kemudian memang pekerjaan paling top itu adalah ASN pada waktu itu. Sekarang kan sudah tidak bisa seperti itu lagi karena makin banyak sesuai dengan perkembangan zaman, ternyata makin banyak lapangan pekerjaan yang bahkan pada saat waktu dulu sekolah pun masa kecil tidak ada pekerjaan seperti itu. Tapi ternyata itu ada sekarang ada dan diperlukan orang-orang yang merdeka dalam berpikir untuk memilih lapangan pekerjaan tersebut. Kalau tidak ada yang seperti ini masih seperti zaman dulu jadi ASN jadi PNS, ya sudah banyak pekerjaan bidang itu saja dan bidang-bidang lain kemudian bisa saja kemudian dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak pro terhadap rakyat Indonesia. Karena apa? Rakyat Indonesia sendiri tidak bisa memilih bidang tersebut. Nah, jadi akhirnya sebenarnya rakyat Indonesia kemudian jadi terjadi di bidang yang lain. Nah, itu dasarnya di merdeka menurut Gajah Dewantara dan kemudian diterapkan di bidang pendidikan. Sekarang ini restitusi. Jadi ini seperti apa restitusi tadi yang dibicarakan? Itu ada proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi ini adalah sebuah cara bagaimana kita mengelola siswa yang melakukan kesalahan. Kami pada waktu itu sudah dituntut untuk melakukan praktek, kemudian kebetulan praktek saya ada di ruang BK yang komentarnya Bu Irma adalah kok kayak Bu BK kata apa pendekatannya adalah psikologi. Dan apakah ini bisa dilakukan di semua saja dan mulai tidak terhadap anak kita mungkin juga bisa. Jadi cara pendekatannya yang selama ini mungkin semi militer terhadap anaknya, kemudian jadwal atau aku dan sebagainya tanpa memperhatikan kemerdekaan anaknya. Siapa tahu anaknya mungkin pola pikirnya bebas begitu ya, pakai ya kalau ada yang kena dengan otak kiri dan otak kanan gitu kan ya, dipaksakan kamu harus jadi dokter. Pokoknya harus jadi dokter itu mama-mama bangga, semuanya bangga, mulai dari nenek moyang sampai keluarga bangga semua. Siapa tahu anaknya itu bukan begitu. Psikologis kita sedang tipenya di seni, tipenya di sosial seperti itu kan itu bisa membuat anak tidak merdeka. Jadi kelihatannya patuh sebenarnya sebenarnya kita kontrol dia kelihatannya patuh, tapi sebenarnya dia tidak bahagia. Itu sebenarnya memang salah dan bahagia. Itu kan bahagia itu diperlukan. Jadi kalau Gajah Dewantara tujuan pendidikan katanya itu cuma selamat dan bahagia. Selamat
Kalau terus kita bilang, oh tujuan saya kan akhirat misalnya begitu. Tapi di akhirat ini dikatakan apa? Selamat dari neraka, kemudian di surga, kan bisa begitu. Jadi apapun bidangnya, tujuan kita sebagai umat manusia itu adalah selamat dan bahagia. Jadi di dalam proses pendidikannya itu kemudian diharapkan seperti itu. Jadi ya, jadi ini restitusi belum selesai. Jadi dengan siswa melakukan kesalahan, kita tidak bisa menghukumi siswa, tapi kita dengan caranya adalah, nah ini yang bisa kita ketahui, ya semangat bicara masukkan. Ini kemudian kami ada dua sebuah cara sehingga siswa melakukan kesalahan itu tetap bisa kembali seperti kelompoknya, kembali seperti yang ternyata siswa biasanya walaupun sudah pernah melakukan kesalahan, dan proses ini ada beberapa proses. Saya jadikan dulu pernah saya terbantu saat sosialisasi seperti COVID ya. Jadi saya terbantu di depan dokter Cynthia COVID juga. Terbantu di depan orang yang bersuara begitu dan betul tidak kondisi betul. Kayak lain. Jadi ini adalah institusi. Jadi cara menangani siswa anak yang melakukan kesalahan begitu tidak sesuai dengan kesepakatan, kemudian anak itu tetap tidak tersakiti, tidak ada celah di hatinya begitu, dan jadi kemudian itu kembali seperti normal. Dan ini adalah proses kolaborasi. Jadi tetap proses sekolah antara guru dan siswa dan bagaimana caranya mencari solusi. 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Untuk teknisnya sebenarnya nanti di restitusi tidak ada pedoman yang sekali begitu ya. Tergantung kita sebagai pemegang, mungkin sudah biasa di makanya melakukannya, kemudian tidak kita komunikasi. Kemudian gunakan sebagai hubungan. Ini sebuah tawaran dengan perasaan itu restitusi. Kalau makan saya menuntut untuk lebih melihat ke dalam diri. Karena saya Oke, baik, saya lanjut. Di sini ada restitusi untuk mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut atau siswa tersebut melakukan kesalahan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik ketika siswa bermasalah, soalnya kita menggali apa sebenarnya tujuan dari ketidakdisiplinan atau pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tersebut. Kemudian restitusi fokus pada karakter, jadi membangun karakter siswa, bukan dilihat tindakan siswa tersebut. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusinya. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya di sini, imbas dari setelah melakukan restitusi itu, anak tersebut bisa kembali menyadari bahwa saya ini siswa dan ini aturan atau keyakinan yang dianut oleh sekolah saya, dan saya bukan jadi siswa dia bangga, saya bukan jadi kayak misalnya buronan atau tersangka, jadi dia kembali jadi siswa sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu, karena kita mencari apa alasan, mencari solusi bersama dengan siswa tersebut. Selama ini kadang guru itu terpaku untuk bagaimana anak ini bersalah terus-terusan sampai selesai bersalah. Jadi sebagai guru yang baik, saya rasa Bapak Ibu sudah seperti ini semua di kelas. Kita kembalikan anak-anak ke posisi semulanya, bahwa dia itu siswa. Nah, hal yang saya pelajari ketika di awal jadi guru penggerak masih kembali ke Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu menegaskan bahwa setiap anak
sudah ada memang dasar yang dibawa dari dalam dirinya. Setiap anak memiliki kodrat yang dibawa antara A dan B dan C. Nah, kita sebagai guru ini ibaratnya anak diri kita itu seperti benih. Ada benih jagung, padi, mungkin dia benihnya memang sayur. Nah, kita sebagai guru, posisi kita itu sebagai petani. Kita harus menyiapkan lahan yang bagus, bagaimana kebutuhan airnya, nah, seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksa benih padi hasilnya jagung. Iya, kita tidak bisa memaksa anak ini besar menjadi seperti ini, karena anak tersebut sudah membawa memang kodrat dasarnya sebagai manusia. Gitu. Nah, ketika saya mulai belajar begitu, perubahan yang saya alami di kelas itu, ketika ada anak yang bermasalah, saya harus meneliti. Ya, sebenarnya maunya apa dulu? Ini anak sukanya apa? Memang dia tidak suka seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kita sebagai guru itu cuma jadi petani, mengatur bagaimana itu lahan sekolah, lahan curah hujannya apakah terlalu berlebihan, pupuknya sudah cukup. Jadi itu posisi kita sebagai guru, bukan sebagai mengatur. Jadi seperti itu. Oke, ibu. Nah, sekarang ada hubungan dengan penghargaan tadi di pertanyaan romantik. Semua pertanyaan romantik sudah disebutkan apakah setuju atau tidak ada kaitannya dengan hubungan dan penghargaan. Jadi ini ada ketika saya mendapatkan materi ini pertama. Jadi ini kita sudah bisa kelihatan ya kenapa disebut guru merdeka seperti ini. Jadi kita fokusnya ada pada sebelum ini kita sudah pernah dengar pembelajaran yang student center. Nah, saya pribadi menganggap student center itu adalah bahwa siswa yang aktif ya. Kalau zaman dulu kan istilah biasanya beda-beda ya. Dan zaman dulu saya CSR. Siswa yang aktif bahwa ini berpusat pada murid berarti muridlah yang aktif. Ada tentang induksi dan sebagainya, metode induktif dan sebagainya. Nah, itu siswa yang membangun sendiri pemikirannya. Nah, tapi di sini diperluas masalah itu berpusat pada murid. Ini berarti kita memfasilitasi segala hal yang diperlukan oleh murid, termasuk mungkin kecenderungan berbeda antara murid satu dengan yang lain. Dan sepertinya kementerian ini tidak main-main dari urusan ini, karena kabar yang terbaru kan diimplementasi pemerintah kan katanya mau bebas milih mata pelajaran. Ada kegiatan IPA dan IPS tapi kemudian bebas milih pelajaran. Nah, ini yang terbaru yang baru kemarin malam muncul bahwa bahkan di UPTK seleksi masuk perguruan tinggi negeri sudah tidak pakai lagi tes mata pelajaran. Di tes masuk perguruan tinggi negeri sudah tidak ditanya kimia, fisika, ekonomi, sosiologi, sejarah tidak ditanya lagi, matematika juga tidak ditanya. Tesnya adalah murni tentang tes skolastik, persoalannya kayak tes IQ. Kalau matematika ya punya di deret dan sebagainya, kemudian literasi, kemudian padanan kata, begitu. Jadi, dan saya rasa hal-hal seperti itu tidak bisa dibahas oleh seluruh bahasa Indonesia. Kalau cuma mempelajari deret, pola, udah jadi matematika tidak. Kita kan semua pernah seperti itu. Jadi kemudian besar anak IPS pun juga mudahnya bisa ambil jurusan IPA. Oh, di universitas nanti juga mulai dari dasar ulang. Begitu. Kalau dia memang mampu, misalnya anak IPS, tapi memang dia cerdas mengambil jurusan IPA, terus kemudian dia bisa dibesar lagi. Begitu. Iniannya dan fisikanya, begitu. Nah, kan dia tidak tahu dasarnya, kan dia bisa pintar, sudah ada standarnya yang pintar oleh tes tersebut. Seperti itu, yang ini dia bisa jadi sampai sejauh itu. Bahkan kemarin jadi kita pernah pengen mencanangkan SMA 1 menjadi sekolah terbaik di wilayah TBK, begitu. Pengennya itu lembaganya menyelenggarakan LTMPT. Nah, ini LTMPT-nya justru dibubarkan.
dan kita tidak bisa kemudian menyerahkan seperti ini nanti kita berubah pakai saja bahasa Indonesia, nanti bahasa Inggris dan berapa tidak bisa makan itu semua jadi tanggung jawab kita karena kita semua sebagai guru pasti dipandang mampu di bidang itu seperti itu kan dari pola dan sebagainya seperti itu. Oke, itu tentang merdeka ya. Nah jadi ini ketika saya pertama kali mempelajari ini ya silakan Mas Pak selamat datang. Nah setelah saya mempelajari ini saya sendiri juga kaget ketika ada kata-kata didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selamanya selalu baik, tidak seperti itu. Nah ini sebenarnya jadi ada yang pengaruh jangka panjang. Nah ini ada kata didukung oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas yang sebenarnya karena apa? Orang hanya cari penghargaannya saja untuk mencapai sebuah level. Kalau tidak ada penghargaannya, apa bisa seperti itu? Oh iya, perlu saya beritahu bahwa semua hal yang ada kaitannya sama teori di rumah kita semuanya menggunakan jurnal internasional, hasil penelitian internasional. Begitu, jadi bukan sekedar pemikiran saja. Termasuk ini, bisa penghargaan berkualitas yang pasti hasil penelitiannya seperti itu. Sebagai orang yang sudah belajar tentang statistik, tentang penelitian, kalau sudah penelitian masuk ke jurnal internasional, ya kita mau bagaimana lagi kalau mau protes itu jurnal tandingan, bikin tulisan insight ilmiah tandingan. Nah, coba itu bisa. Jadi bukan cuma saya tidak percaya ini karena begini gitu. Jadi harus ada sebuah tunjukkan teorimu, tunjukkan penelitianmu, bantah itu penelitian. Jadi kalau mau antara, nah begitu kalau ada yang ya berarti itu dengan penelitian juga ada penelitian, saya ada penelitian bukan kalau omongan, saya omongan begitu juga. Tapi kalau di penelitian ya itu penelitian bukan omongan. Nah, penghargaan adalah merupakan kualitas. Penghargaan merupakan kreativitas karena ya itu ukurannya cuma penghargaan. Ini biasanya muncul sering kalau di materi tadi munculnya adalah di anak SD biasanya paling contoh paling banyak pada SD. Nanti ibu kasih bintang ya kalau yang begini gitu kan. Satu saya bintang nanti bukan saya juga bintang ini saya itu. Ketika gurunya sakit tidak bisa kasih bintang, nah sudah tidak ada lagi yang mau melakukan, tidak ada yang mau tunjuk tangan, tidak ada bintang seperti itu. Dan kalau orang dewasa mau jadi ikut ini ada uang jalannya, ada uang duduknya. Kalau tidak ada uang jalannya, tidak ada uang duduknya bagaimana? Males. Jadi sebenarnya dia kegiatan itu bukan motivasi internal, tapi apa? Niatnya mendapatkan penghargaan baru level 2. Dan bisa lagi, ada surat tugas kepala sekolah dan tanda tangan. Oh ini masuk suruh level 1 motivasinya, level paling rendah. Tapi kalau bilang ini kenapa kita ini, kenapa ini, siapa tahu dari sini saya bisa ini, saya bisa itu motivasi internal seperti itu. Jadi menunjukkan bahwa sebuah penghargaan itu mematikan sebuah kreativitas dan menurunkan kualitas. Karena itu saya sendiri sebagai CBP sebenarnya tidak selalu ketika dijanjikan menjadi orang ini kalau CBP nanti bisa jadi tiket untuk kepala sekolah, tiket untuk pengawas. Mungkin janji itu dibuat karena sebagian besar buku itu motifnya sama si penghargaan. Jadi terpaksa ya diberikan seperti itu. Begitu dan dibuktikan kalau di daerah Jawa sudah banyak. Karena sekarang di kepala sekolah tidak perlu jadi senior. Bukan tapi 3B saja sudah bisa jadi kepala sekolah 3B. Jadi nanti tidak ada lagi komplain. Kepala sekolah aku masih golongan 3, saya kan golongan 4B. Gitu. Saya golongan 4C, golongan 4D, begitu. Seperti itu. Nah, tapi untuk golongan ini kenapa tidak mau ikut guru penggerak begitu kan? Dia merasa sudah tahu, saya tahu kalau itu. Kalau saya itu, seperti itu. Itu contohnya ya. Mengatakan kita dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, seperti kan motifnya adalah dan contohnya ada contoh apa hubungan atau konsekuensi. Contoh, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak ada
Jadi kalau dulu ada deduktif, induktif, induktif, deduktif, sekarang ini bagian apa ya, dari umum khusus. Nah, begitu kan? Nah, ini jadi dari contoh ini kira-kira apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Nah, silakan. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan. Ini contoh-contohnya. Bedanya apa? Hukuman sama konsekuensi. Iya. Dari kelalaiannya, maksudnya dia berbuat dikasih hukuman. Terus konsekuensi? Konsekuensi itu maksudnya karena kau buat banyak, karena kau memenuhi dana si A, kau harus membersihkannya. Yang lain? Yang lain ada bagian hukuman. Yang kata-kata yang lebih umum begitulah. Karena contohnya ibadah itu masih berupa contoh juga begitu. Ya, ibadah masih contoh. Bubata memberikan penjelasan berupa contoh. Oke. Ya, silakan. Saya lebih ke hukuman. Kalau menurut saya dari contoh-contoh tadi, hukuman itu kayaknya tidak terkait dengan apa pelanggarannya. Tapi kalau dari konsekuensi yang diberikan itu memang berhubungan dengan apa pelanggarannya. Oke, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi hukuman itu tidak ada hubungannya. Misalnya kita tidak suka bawa bunga, nah itu kan. Itu hukuman sih dan konsekuensi yang ada hubungannya. Tapi memang dari segi praktisan hukuman itu paling praktis. Tidak disuruh saja kan begitu kan selesai urusan begitu. Tapi balik lagi ke dokter yang lain itu tidak nyambung. Dia tidak bisa tidak tahu bisa berintervensi diri dan apa. Jadi tidak menimbulkan risiko efek positif seperti itu. Nah ini namanya. Jadi perbedaannya adalah hukuman dengan konsekuensi. Nah ini di sana dari situation jangan bosan. Nah kan position control. Nah itulah dari yang punya teori saja sudah namanya sudah begitu. Terima kasih banyak bosan-bosan ini. Di sini punya dosa ya. Oke. Kemudian jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, membuat anak sakit secara fisik maupun hati. Terus anak jadi benci dengan disiplin, dipaksa harus dipaksa, kemudian membuat konsep diri yang buruk terhadap anak terhadap dirinya sendiri. Kemudian dari untuk anak akan cenderung untuk menyembunyikan kesalahannya itu, kesalahannya sebenarnya takut hukum. Kemudian rasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tidak baik. Seperti itu. Kemudian konsekuensi ya, itu adalah ada hubungannya ya. Nanti ini slide-nya harus di sebelah ya. Terus perhatikan, nah ini kemudian bedanya antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Nah ini terlalu kecil, jadi nanti Bapak Ibu bisa ditambahkan atau disebarkan di grup ya. Jadi hukuman itu konotasinya adalah negatif. Jadi ada kemudian konsekuensi ini cenderung netral karena apa yang dilakukan ya itu dibereskan dari sama-sama cenderung netral. Kemudian yang restitusi ini adalah positif. Nah untuk penerapan disiplin konsekuensi dan restitusi ini masih masuk di dalamnya, tapi kalau hukuman itu sudah bisa jumpa tidak bisa. Jadi kalau yang konsekuensi masih bisa, tapi ini netral. Nah, sementara kita kan carinya kalau bisa sama-sama melakukan, kenapa sesuatu yang positif, begitu. Tapi memang konsekuensinya yang positif itu harus ada effort, usaha tambahan usaha begitu kan. Karena harapannya juga, tapi kalau sudah terlaksana, nah itu akan lebih baik dari siswa. Seperti itu, yang seperti. Oke, nah itu mungkin Rob bisa melakukan sebuah restitusi. Nah, restitusi biasa sekali maksudnya. Nah, bagaimana menerapkannya?
Jadi dimulai dari dasar dulu. Namanya adalah langkah menstabilkan identitas. Nanti insya Allah kasih contohnya, karena saya pernah melakukannya. Contoh melakukannya, bapak bukan aslinya. Karena kalau bukan aslinya, ilmu karena bukan aslinya itu kota. Kemudian menstabilkan identitas. Jadi kemudian langkah berikutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah dan kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini ada satu pertanyaannya, tapi yang ini yang dulu. Nah, disebutkan dengan teori kontrol juga. Jadi menstabilkan identitas itu pemikiran teori kontrolnya itu adalah kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, contohnya mungkin kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau sama anak saya mungkin dia biasanya melakukan hal indah dan tanda kutip bodoh begitu ya, tanda kutip bodoh TK. Jadi ketika dia merasa malu terus pernah itu bodoh yang mau TK disinggung. Nah jadi kemudian dia merasa malu atau enggak. Jadi saya bilang setiap anak, setiap orang pasti pernah melakukan sebuah kebodohan waktu TK. Jadi tidak hanya saya pernah melakukan apa, kakaknya pernah apa, kakaknya pernah sebodoh apa waktu TK. Itu saya jatuhnya bilang oke. Jadi tidak apa-apa saya waktu TK melakukan tindakan konyol bodoh begitu. Terus yang kedua adalah memvalidasi tindakan. Dan ini bahwa tindakan itu memang salah. Tapi setiap orang walaupun melakukan tindakan salah pasti punya alasan. Dan kita perlu tahu alasan itu apa. Jangan sampai ternyata alasannya itu justru malah sekarang posisinya dia sedang apa begitu, dia sedang ada kendala di rumah atau apa begitu. Dan kita tidak mau tahu. Jadi walaupun tindakan itu salah, lompat pagar misalnya saja, lompat pagar, tindakannya salah. Tapi kita lihat tujuannya apa kamu lompat pagar. Nah, saya takut tidak itu belajar gitu kan, waktu belajar. Nah, berarti itu kayak bagus bisa nanti kita cara mengaturnya saja supaya dia tidak lagi memang ini saya rasa memang nanti ya menjadi sebuah kontra gitu, dan memang butuh waktu kita untuk membiasakan. Oke, kemudian kalimat-kalimatnya yang bisa disampaikan ke anak, kamu pasti punya alasan kenapa bapak harus seperti itu, gitu kan? Alasan apa? Paling simpel kita kan film porno. Iya, kenapa kau nonton film porno? Kan? Kenapa? Siapa tahu ada iya, jadi kenapa kau bisa ketakutan? Kenapa kau nonton itu? Kalau ada hal yang kemudian itu di luar kemampuan Bapak Ibu untuk menghasil masalah itu, karena keterbatasan kita sebagai ibu makhluk kan kita belajar psikologi kan tidak mendalam. Nah, kita bisa menggunakan BK kan itu belajar psikologinya itu sampai ke dalam aturan-aturan akar begitu, akar begitu. Kita itu jadi secara langsung menghadapi. Kemudian ada cara yang lebih baik, lebih efektif untuk melakukan hal tersebut begitu. Itu ditanyakan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan ini bukan agama ya, atau percaya kepada Tuhan. Yang meyakini tentang kebenaran, tentang nilai kebajikan universal tadi, tentang itu. Karena tadi dari nilai kebajikan universal itu ada nilai-nilai yang dianggap baik secara universal. Apapun agamanya, maupun agama, sukunya, etnisnya, itu diyakini sebagai sebuah ya itu adalah hal yang baik. Sebenarnya saya kemarin di kemah itu sebenarnya saya mau mengungkapkan ini, cuma karena terbatas waktunya ya, sebetulnya di malam keduanya
Tuhanlah kami, sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Semangat sang mentari, sejarah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Jadi ceritanya saya ketemu sama siswa bermasalah, kemudian ada langkah cerita AKP dan sebagainya. Kemudian ada yang disampaikan identitas. Jadi di awalnya saya cerita tentang bahwa dia belum membuka tugas. Kemudian saya katakan kamu tidak perlu takut. Ini bukan masalah hal yang itu bukan hal yang besar dan fatal seperti itu. Karena ini tidak membuka tugas. Jadi siswa tidak kemudian merasa merasa takut dijual begitu, bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan dan seperti ini bukan kesalahan yang besar dan fatal. Kemudian akhirnya kemudian divalidasi tidak, kemudian ada kata-kata Ibu Yanti kamu pasti mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya. Dan yang terakhir, kemudian menanyakan keyakinan. Tapi tentunya kamu masih ingat kan bagaimana proses penilaian tugas dan tidak sepakati proses penilaiannya seperti apa. Dilanjutkan kemudian melakukan siswa introspeksi, kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk melakukan ini kesalahan. Itu contoh dari sisi restitusi. Untuk selanjutnya materi selanjutnya silakan Prof. Oke, baik Bapak Ibu. Hai. Hello. Oke, baik, kita masuk ke posisi kontrol. Ini loh. Keyakinan kelas. Sebelumnya Bapak Ibu, saya mau bertanya, waktu di awal tahun ajaran baru, di awal semester,
keyakinan kelas bersama atau kontrak kelas atau kesepakatan kelas dengan murid? Jangan dari Pak Sugeng, yang lain. Ibu Mulpi boleh? Ya, coba Ibu Mulpi bisa jelaskan contohnya seperti apa dia membuat. Iya, silakan di situ. Kemudian kehadirannya sama hasilnya pun ada 3 aspek yang saya jelaskan. Kalau penilaian sama saya seperti ini, kalau misalnya masuk kelas harus terlambat seperti ini, makanya terkadang saya masuk kelas itu lambat 15 menit. Karena itu kesepakatan bersama dengan siswa, saya lambat 15 menit dengan ketentuan 15 menit saya terlambat semua sudah ada kelas. Kalau misalnya tidak masuk, misalnya saya sudah di dalam, mereka terlambat motivasinya. Kalau saya tidak masuk belajar, boleh masuk belajar tapi dengan apa? Itu kalau kehadiran. Kemudian juga itu sama. Oke, bagus sekali Ibu Mulpi. Saya rasa Bapak Ibu yang lain sudah menerapkan seperti ini. Jadi seperti itu. Di setiap awal pembelajaran selanjutnya kita membuat kontrak yang ingin dibangun antara guru dengan siswa yang memiliki keyakinan kelas. Nah, oke. Di sini yang disampaikan dari Ibu Mulpi itu biar secara bahasa itu aturan. Jadi aturan, tidak boleh seperti ini, seperti ini. Nah, kalau keyakinan kelas lagi, dia lebih simpel. Seperti tadi, tidak boleh harus kerjakan tugas. Berarti keyakinan kelas yang ditutup itu bertanggung jawab. Seperti misalnya peraturannya dilarang mengganggu orang lain saat pelajaran geografi. Berarti yang diyakini itu menghormati orang lain. Jadi seperti itu. Di setiap awal pembelajaran seringnya Bapak Ibu membuat bahasanya mungkin peraturan, tapi kalau kami yang diadakan oleh kami, yang ingin kami implementasikan ke Bapak Ibu, dia bukan lagi berbunyi peraturan kelas atau kontrak kelas, tapi dia berbunyi keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas konotasinya itu harus konotasi positif. Jadi kata jangan, tidak boleh itu sebisa mungkin dikonotasikan menjadi positif. Nah, kalau masalah prosedur pembentukan keyakinan kelas, rasa Bapak Ibu ini ada kecil ini. Di situ ada mempersilahkan antara guru dan murid berdiskusi apa yang mereka inginkan. Kemudian ini mencatat semua masukan-masukan dari murid maupun dari guru. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini tidak boleh bermakna negatif. Contohnya, jangan berlari di kelas, tapi ganti dengan berjalanlah di dalam kelas. Jadi seperti itu. Dia konotasinya harus bermakna positif. Ya, sebisa mungkin kita mengajar siswa kita kata-kata dan kalimat yang positif. Jadi seperti itu. Kemudian di tahapan berikutnya ada meninjau kembali atau pendapat tentang keyakinan yang sudah dicatat. Setelah itu boleh kertas-kertas tersebut yang dicatat boleh dikirimkan di kelas. Itu keyakinan kelas yang boleh ini terjadi oleh kawan kelas juga dengan perwaliannya. Nah, di sini saya sudah demo kemarin. Ada saya demo lagi-lagi ya, meminta tolong anak OSIS untuk mendemokan mereka. Saya minta menuliskan keyakinan kelasnya, kemudian sama-sama kami mengubah makna konotasi negatif yang positif. Tadi jangan seperti ini, jangan mengganggu teman, jadi diubah. Nah, ini sebelumnya saya ice breaking, ini contoh ice breaking supaya positif. Nah, ini seperti ini. Iya, kamu nanti lihatnya. Minta mereka untuk fokus A ke depan, B ke belakang, C ke kanan, dan D ke kiri. Ini melatih fokus mereka sampai sejauh mana mereka memahami instruksi. Oke. Saya rasa nanti bisa ditonton. Soalnya sudah
Jadi seperti itu tentang keyakinan kelas. Oke, dan materi terakhir tentang posisi kontrol. Nah, yang kami dapatkan di sekolah di Ibu Negara ada 5 posisi kontrol. Nah, sebelum itu bacakan kasus-kasus di bawah ini. Yang pertama, Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian kasus 2. Kasus 2. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jauh tersebut. Nah, kira-kira adakah Bapak Ibu ingin menanggapi bagaimana kira-kira menyelesaikan kasus dari Hana atau Anto? Saya minta satu orang. Yang satu masalahnya selalu menggunakan kata-kata kasar. Nah, di sosial media. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau? Oh, karena kita di sini ada Bu Mega yang biasa menangani. Boleh Bu Mega menceritakan bagaimana pengalamannya kira-kira ketika dihadapi oleh kasus satu saya kayak Birma, yang mana mau kasusnya Anto atau kasusnya Tisa? Kira-kira kalau Ibu Irma dari penyelesaian kasus ini bagaimana? Oke, di sini yang kasus satu dari Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruang Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA 1 Makmur itu. Ibu Dewi baru saja mendapat pengaduan dari namanya Tisa bahwa Hana selalu menggunakan kata-kata kasar dan merendahkannya di sosial media. Oke, jadi bagaimana Ibu Irma menghadapi kasus seperti ini? Kalau biasanya saya cerita itu, ini kan guru memanggil ibunya Tisa ya. Tentang pengaduannya ibunya Tisa ke sekolah. Oh iya. Anak selalu Kalau biasanya kami mediasi ya memanggil Tisa dan ibunya, otomatis ibunya datang ya, karena kan dia yang bermasalah. Terus kita panggil yang pihak bermasalah, disampaikan seperti apa, terus diberikan pemahaman pada anak tersebut, memahami apa yang dilakukan itu, terus diberikan sebuah solusi, diberikan pemahaman kepada orang tuanya agar betul-betul dia bisa menerima kesalahannya dan meminta maaf. Ini. Terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau kami yang mana kayaknya kalau Ibu Irma di sini posisinya sebagai manajer ya. Oh, mediasi. Oke, kita akan belajar ini 5 posisi kontrol dalam menyelesaikan 5 posisi kontrol menyelesaikan masalah. Ada 5 posisi yang selalu dilakukan ini. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Nah, ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah kalau guru jadi penghukum, pasti kata-kata yang selalu keluar dari mulut dari bahasa patuhi aturan saya atau awas. Nah itu kalau guru posisinya sebagai penghukum. Kamu selalu saya salah. Itu selalu pasti selalu terakhir dan selesai. Seperti itu kalau dia posisi guru sebagai penghukum. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya tanpa berpikir cara yang mana yang lebih baik. Kalau itu di posisi penghukum. Nah penghukum ciri-cirinya itu nada suaranya selalu tinggi, bahasa tubuh, mata selalu melotot dan jari menunjuk-nunjuk siswa. Ya, itu. Ya, apalagi akan ini. Wah. Ya, untuk Bapak Ibu yang mungkin
bila guru melakukan hal yang tersebut dilakukan. Jadi seperti itu. Nah, hasilnya ketika guru selalu memakai metode penghukum, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau sifatnya akan lebih agresif. Biasanya murid tersebut mungkin akan mencoret-coret dinding sebagai untuk melampiaskan emosinya ketika setelah hukum. Jadi itu posisi guru sebagai penghukum. Kemudian ada yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini guru cenderung bersuara lebih lembut tapi menyakitkan. Ya, guru ini bahasanya tidak sampai kayak penghukum tadi yang kami. Dia ini cenderung halus tapi kadang-kadang Menusuk. begini contohnya, itu sangat kecewa sekali sama kamu. Atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ya, tapi kenapa itu bodoh sekali? Nah, ciri-cirinya pembuat bahasa besar itu nada suara mengeras, halus sedih, bahasa tubuh cenderung merapat ke siswa. Nah, Kalau saya bagian kamu ya. ya itu faktor ya. Oke, itu yang untuk bahasa besar. Kalau hasilnya apa yang akan anak-anak peroleh jika gurunya posisi pembuat bahasa besar itu, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak atau ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Nah, ini yang kadang kita, oke, mohon maaf, kadang kita duduk di sini kemudian diurus menghukum. Kadang kita tidak diurus ya, apa yang saya itu. Nah, padahal kita yang sebenarnya selalu ngomong ke anak dengan lembut pakai metode yang membuat masalah besar justru lebih menjatuhkan mental anak-anak daripada itu tadi. Jadi seperti itu. Dia memang perlahan rasanya halus tapi menyakiti perasaan siswa dan setahu saya hukuman yang setahu saya dihukum secara verbal itu lebih menyakitkan daripada ini. Ya, karena ini murid akan merasa tertekan karena gurunya nggak marah, tapi bahasanya menyalahkan. Jadi seperti itu. Kemudian ada posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Kalau dia sebagai teman, belum berarti teman sebagai anak-anak yang teman belum tentu dia posisinya positif, belum tentu dia posisinya negatif. Nah, cenderung guru akan contohnya mengatakan kalau dia posisinya teman, ayo bantulah jadi bapak, atau ayo ingat kamu tidak ingatkan selama ini bapak sudah bagaimana sama kamu? Kan begitu. Terus ya sudah, tidak apa-apa nanti saya urus. Nggak usah atau oke tidak apa-apa nanti dia saya urus. Saya urusin. Itu karena sebagai teman. Nah, ciri-cirinya itu nggak ada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuhnya para murid mata dan selalu senyum. Nah, kira-kira bagaimana perasaannya murid kalau kalau gurunya posisinya teman. Nah, di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan gurunya. Ini termasuk dari dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan dia tidak akan mau mengenal guru lain dan guru itu juga saya jadi guru. Itu ya kalau posisi guru menjadi teman. Selanjutnya pemantau. Kata Pak Gustaf saya ini kayaknya jadi pemantau. Oke, dan tadi sobat bisa minum Pak Gustaf kayaknya saya pemantau ini. Nah, pemantau di sini berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi sebagai konsekuensinya. Nah, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh guru yang memakai posisi kontrol pemantau, peraturan apa yang kamu langgar ini? Apa yang telah kamu lakukan? Dia datang-datang saja. Sanksi, kira-kira sanksi dan konsekuensinya apa? Paling seperti itu. Nah, seorang pemantau sangat
Tapi itu juga dihukumkan di mana? Jadi seperti itu. Dia tidak mau pusing. Ini anak alasannya apa? Hukumannya bisa kan? Pokoknya dia kalau bukan itu apa yang tertulis di tertib sekolah itu yang dia berikan kepada anak itu. Oh, kamu terlambat, oke, kamu rubut. Karena itu yang disepakati bersama. Tanpa mau tahu apa alasannya, apa sebenarnya. Bisa jadi anak ini terlambat di batu sebannya, lama jengkel. Bisa jadi kita kasih peringatan masuknya dari kelas. Ditanya dulu pelajaran apa yang pertama. Oh ini, oh maksudnya ada kamu tinggal belajar karena alasannya logis. Nah, tapi kalau posisi kita jadi pemantau nggak mau tahu itu masalah. Yang jelas kasih saya hukuman yang sesuai yang disepakati di sekolah. Itu posisi pemantau. Tidak bisa yang seharusnya kita akan kembali tadi ke posisi kontrol guru. Apa manusia bisa mengontrol dirinya? Tentu yang dipakai itu hal yang baik. Iya Bu, harus enggak, itu tergantung posisinya ibu. Ibu tadi mau jadi pemantau, mau jadi manajer, mau jadi pokok salah, atau langsung jadi pembunuh. Kalau itu terlambat terus. Oke, posisi kontrol yang terakhir itu sebagai manajer. Dan ini yang sering, ini yang sebenarnya paling jadi rujukan di sekolah. Nah, di mana kita memakai restitusi tadi ya Bu. Kita memakai, memahami masalahnya apa, kemudian dicari solusinya bersama. Nah, kalimat yang sering dilakukan oleh guru yang posisinya jadi manajer itu, apa yang kita yakini kemarin, terus jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu kalau dia jadi manajer, dia merestitusi. Seperti tadi rata-rata restitusi yang dijelaskan oleh Bu Dian. Jadi saya rasa ada 5 kontrol tersebut semuanya di tempat kita gunakan sebagai manajer. Oke, ini 5 posisi kontrol beserta perbedaan-perbedaannya. Oke. Nah, oke, baik, itu posisi kontrol. Selanjutnya yang terakhir ada kebutuhan dasar yang akan dibawakan kalian. Ini ada. Ini kebutuhan dasar ada hubungannya sama kita melakukan restitusi. Jadi kita harus tahu anak-anak itu sebenarnya dibutuhkan apa. Jadi menurut punya siapa ini gitu ya. Jadi kebutuhan dasar manusia, jadi seluruh manusia kebutuhan dasarnya itu pertama ada rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan. Kemudian kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi ketika manusia melakukan makan, minum, apa itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Termasuk kemudian ketika diancam, kemudian pukul, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua dan kasih sayang dan rasa diterima. Ini semua orang butuh ini, tidak ada yang tidak. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan terhadap kompetensinya dia, kompetensi atau apa yang dia lakukan. Kemudian adalah kebutuhan yang berkaitan dengan kesenangan dan keseluruhan akan kebebasan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang sebagai guru harus tahu dan menjadi sebuah dasar supaya kita tahu melakukan restitusi. Setiap anak yang melakukan hal-hal yang kita anggap salah itu sebenarnya dia itu ada kebutuhannya seperti nakal, begitu itu sebenarnya dia ada kebutuhan misalnya. Oh dia kan berbuat berarti mungkin dia itu rasa kasih sayang dan bisa diterima. Kemudian pelampiasannya salah dan itu yang kita luruskan. Kalau dia dari pasaran itu kita pukul menuju kodratnya dia. Karena kalau ada yang salah, jadi kalau itu jadi misalnya ini kodratnya anaknya ada di sini. Tugas guru adalah menuntut ke sini. Ini caranya. Tapi kalau kemudian dan saya yakin setiap anak itu dilahirkan dalam hal yang bagus-bagus saja. Kalau kemudian ada karakteristik yang tidak terlalu mendukung menuju ke kodrat yang baik, nah kita yang luruskan. Jadi ketika dia mulai begini, mulai nakal, luruskan lagi. Dan sini luruskan lagi. Nah itu tugasnya guru. Menuntun anak menuju ke kodratnya, itu istilahnya belajar dalam kelas. Kemudian contohnya, nah ini contohnya saja. Ini ada beberapa kasus. Ibu guru bilang saya tidak boleh bersenang dulu waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal saya suka dan senang menyanyi. Ini sebenarnya dia anak menyanyi. Itu kebutuhannya apa? Apakah kita hidup itu tidak
sekarang kan terpenuhi, sabar. Jadi siswa bisa menahan diri untuk nanti tunggu. Maksudnya saya tidak sengaja saya akan enggak beri gitu ya, akan menyanyi gitu kan. Nah kemudian ini ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal saya pakai CD baru, kita punya CD baru, kita punya baru, potong rambut, sepatu baru, misalnya seperti itu. Jadi itu tujuan apa? Ketika dia mengumumkan seperti itu, kemudian diperhatikan, rasa kasih sayang, rasa diterima. Kemudian bosan, masa belajarnya cuma itu aja, dari ibu guru saja. Nah itu tujuan apa? Nah, kan jangan itu, oke, baik saja ya. Kemudian ini, sebel gambar itu tidak baik, tidak rapi, tapi ibu masyarakat setuju ke teman-teman begitu. Ini ada kebutuhan penguasaannya yang dia cederai oleh gurunya, seperti itu. Nah itu ada yang kita harus tahu kebutuhannya apa. Seperti segi restitusi tadi, ketika anak tidak mau mengerjakan tugas, mungkin sebenarnya dia pengen dia sibuk, jadi sebenarnya tadi dia sibuk latihan futsal, begitu. Jadi dia pengen diterima, saya ini mau itu lomba futsal loh bu, begitu kan. Jadi pengen diterima, bahwa juga belum kemampuan yang lain, kebutuhan kekuasaan, bisa jalan di sana untuk melaksanakan tugas terus. Tapi kan tugas kan wajib, nah caranya yang dirubah, begitu. Caranya yang dirubah supaya anak itu tetap bisa terakui kebutuhan kekuasaannya, kompetensi dia terakui dan terpaksa diterima bahwa saya sebagai atlet futsal begitu, jadi diterima. Kalau kita pokoknya saya tidak peduli apa kamu, pokoknya itu harus kerjakan ini. Nah, itu dia kalau ada cerita pramuka pasukan terus ya. Nah ini contohnya saja, jadi ada juga keterangan cinta kasih. Jadi ketika dia, saya rasa bapak ibu semua sudah tahu, jadi ada kebutuhan itu kita identifikasi ketika ada anak yang melakukan hal yang mungkin kita anggap tidak pas, begitu ya. Setelah diidentifikasi, sungguh-sungguh kita bisa penuhi, kemudian kita arahkan caranya di universitas. Ini sudah semuanya, oke. Jadi demikian bapak ibu, jadi ini sebenarnya kami memang setiap mempunyai jatah waktu 1 jam. Iya, tugasnya 1 jam. Minimal 60 menit, Minimal 60 menit. Nah, tapi karena ini berdua, jadi masing-masing harus seperti itu. Ini dia bapak ibu semuanya dihitung dari sana, yaitu minimal 10 orang, cukup tidak 20, jadi harus dikalikan 2 kalikan 2 seperti ini. Karena kan tidak mungkin saya menyelenggarakan di sini sudah 10 orang, Bu Yuni juga di situ 10 orang masing-masing 1 jam begitu. Karena harapan kami dari kegiatan ini juga untuk memenuhi semata-mata memenuhi kebutuhan kami, tapi kami ingin ini semua tahu menerapkannya. Jadi memang mungkin di beberapa hal ada hal baru bagi kita sehingga kita pikirannya menolak. Itu kan contohnya maksud begitu sudah muncul. Nanti orang pada ngetek. Itulah persepsinya itu. Siapa tahu ibu siswa punya waktu kita belum penuhi. Nah, seperti belum penuhi, terus kemudian pesan yang muncul tidak mau manut sama guru, terus guru akhirnya dipandang enteng. Saya melihat di kelas seperti di sini ada sebuah semacam keyakinan
kami bahas ini cuma 1 LK dari 10 LK di guru penggerak. Sebenarnya masih banyak. Ya, kami sudah sampai di LK ke-6. Ya, LK ke-6 saat ini yang akan mulai start hari ini. Sebenarnya pas sudah LK dan sudah segini banyaknya ilmu yang bisa kami bagi. Dan kami berharap berikutnya kami dapat kesempatan untuk membagikan dari LK 1 sampai 10 tersebut. Sungguh saya tidak pernah mendapatkan pembelajaran di guru penggerak di kegiatan manapun. Bahkan sampai saya rasa saya dapat keluarga baru di komunitas guru penggerak yang angkatan 5. Dan Bapak Ibu saya harap dia akan berharap untuk seperti itu. Bahkan sangat mendekati saya dengan teman-teman kelompok saya sampai ketika saya saja ngapain nelfon, Yuni kamu dari mana tuh? Nggak ada yang pernah cerita. Tadi mereka hanya berkata oke di komunitas saling orang paling muda. Jelas kita cuma punya tapi mereka saya sangat mungkin ada yang dari sebulan dari jawabannya akan mungkin Gotong royong bersama mereka belajar siswa dan berkata Pancasila. Takutkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sambut pagi, sejarah sampai lagi. Sambut pagi, semuanya kalau mimpi dengan mulai sayuran gotong royong satu irama. Kita siswa cerdas dan berkarakter Pancasila. Saya Yuni Arianti, terima kasih. CGP bersahabat, bersama kita hebat.